Kita mendengar semua masukan dari para senior-senior purnawirawan untuk kita kaji lebih mendalam mana yang produktif dan mana yang mungkin belum bisa kita adakan pembahasan lebih lanjut. Ya, Pak Prabowo harus begitu ya, sikapnya dia harus hati-hati karena ini tadi sekali lagi berkaitan dengan relasinya atau persekutuannya dengan mantan Presiden Joko Widodo yang menempatkan anaknya Gibran Rakabuming sekarang ini sebagai wakil presiden. Setelah pernyataan itu luar biasa sekali dinamika politiknya ya, ini sangat terasa tensi politik meningkat gitu ya. Dan secara mengejutkan kemudian tiba-tiba saja Panglima TNI Jenderal Agus Bianto itu mencopot Letnan Jenderal TNI Kunto Aris Wibowo, putra dari Tri Sutrisno, dari jabatannya sebagai Pangkogap Wilhan. Padahal ini kan belum lama dia menempati posisi itu pun setelah dia dihukum di era Jokowi, karena kan dia tadinya menduduki posisi yang sangat presisius sebagai Pangdam Siliwangi, dan waktu itu banyak memperkirakan dengan posisinya sebagai Pangdam Siliwangi itu maka karirnya akan menanjak. Yang Siliwangi ini adalah pos Kodam atau Pangdam yang biasanya kemudian menjadi pimpinan dari TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Nah, dia kan kemudian gara-gara buat artikel di Kompas dia dicopot dan kemudian diturunkan jabatannya menjadi Wadan Kodik Latat, dan setelah itu dia hanya menjadi seorang staf ahli di Sekjen Wantanas saja. Nah, ketika kemudian Prabowo jadi presiden, kartunya dihidupkan kembali dengan dia naik jadi bintang 3, jadi tadi menjadi Pangkogap Wilhan 1 itu. Dan kemudian pada tanggal 29 April lalu itu dia tiba-tiba masuk kotak lagi dengan hanya menjadi staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Jadi jelas ini merupakan hukuman lah kepada Letnan Jenderal TNI Kunto Aris Wibowo. Kali ini bukan karena Letjen Kunto, tapi karena bapaknya gitu. Tetapi kemudian sehari kemudian ternyata surat keputusan itu dibatalkan oleh Panglima TNI, dan dinamikanya di belakang muncul informasi bahwa Presiden Prabowo terkejut dan marah dengan peristiwa itu karena dia tidak tahu pencopotan dari Kunto, dan seperti dikatakan oleh mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yayat, itu kan dinyatakan bahwa itu perintah dari Solo untuk mencopot Letnan Jenderal TNI Kunto, dan Pak Prabowo tidak berkenan. Jadi kemudian dikembalikan posisinya seperti semula. Dari sini saja kelihatan sekali bahwa memang terjadi terjadi dinamika yang luar biasa akibat dari pernyataan para purnawirawan TNI itu, terutama poin ke-8. Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat yang selama ini diam saja, itu akhirnya pada tanggal 2 Mei 2025 itu udah setengah bulan lebih ya, gitu baru kemudian menyatakan bahwa kami sampaikan bahwa pernyataan sikap tersebut bukanlah pernyataan yang mewakili seluruh purnawirawan TNI AD. Itu kata Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Komarudin Simanjuntak, ini pelaksana tugas Ketua Umum PPAD. Dan selang sehari kemudian itu 6 organisasi purnawirawan ini terjadi, ada dari Legiun Veteran Republik Indonesia, PPABRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, bahkan juga organisasi istri dari bertemu dan menyampaikan pernyataan sikap. Ada 5 pernyataan sikap, dan saya kira yang perlu kita highlight adalah poin pertama yang menyatakan bahwa organisasi resmi purnawirawan itu adalah mereka. Ini jadi mereka meskipun secara halus ingin menegasikan apa yang disampaikan oleh Pak Tri dan kawan-kawan itu, atau Pak Tri dan juniornya tepatnya begitu, bahwa itu bukan sikap resmi dari para purnawirawan. Tetapi kita lihat sekali mereka nggak berani terbuka konfrontasi dengan Pak Tri. Dinamikanya nggak hanya berhenti sampai di situ saja, karena kemudian kan PPAD tanggal 6 itu menggelar halal bihalal, itu yang dihadiri oleh juga purnawirawan lain gitu dari angkatan lain, termasuk Polri juga diundang ke situ. Nah, rupanya ada rencana dalam kegiatan itu Pak Tri Sutrisno tidak diundang, dan setelah informasi itu sampai ke Sekretaris Militer Presiden, dan kemudian mereka menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak berkenan hadir kalau Pak Tri itu tidak diundang. Jadi terjadi dinamika yang luar biasa. Kemudian akhirnya acara yang semula direncanakan pagi itu menjadi sore hari, dan semuanya diubah, mulai rundown acara, kemudian tempat duduk itu semua diubah. Pak Tri yang tadinya nggak diundang itu kemudian duduk satu meja dengan Presiden Prabowo bersama Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, dan kemudian di situ aja juga Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan Ketua panitianya yakni Komarudin Simanjuntak. Sebagai konsekuensi dari posisi itu kemudian dia posisi duduk diubah, dan juga seperti saya sebut tadi rundownnya diubah, karena semula itu yang akan menyampaikan sambutan selain Komarudin Simanjuntak sebagai tuan rumah itu juga Ketua Umum PPABRI Letnan Jenderal TNI Jenderal
mereka yang sudah banyak literasinya, kemudian mempelajari bagaimana negara kita ini tentang mungkin anggarannya, bagaimana dikeluarkan untuk apa, kenapa banyak hutang negara kita di era Pak Jokowi, kenapa banyak koruptor di era Pak Jokowi, kenapa banyak angka kemiskinan meningkat di era Pak Jokowi, kenapa angka pengangguran meningkat di era Pak Jokowi ini. Rakyat harus tahu, Bang. Mereka mungkin seperti Bang Tino, mungkin hanya melihat sekitar di daerahnya banyak jalan-jalan yang sudah dibenahi. Tapi seharusnya rakyat itu memang harus cerdas. Siapa yang membangun seperti jalan-jalan itu, jalan protokol ataupun jalan tol, itu harus dibedakan gitu. Bukan Kemudian Jokowi yang bangun, bukan Jokowi ya, yang kebanyakan kan yang mengira Pak Jokowi yang membangun, padahal seperti memang benar, Bon. Memang benar, Iya. Bon, itu Pak Jokowi yang bangun, bukan teman-teman Was. Kenapa? Yang jalan tol itu Presiden kan sebelum itu nggak ada, Bu. investor. Iya. Ya, Jadi ya, kalau Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. Waktuku ya host ya. Ini karena Ya, dari ya, tadi ya. aku duluan Bang Arenda, tapi nggak apa-apa. Jadi gini host, di masa akhir jabatan ya, tentunya memang rakyat itu harus mengkoreksi dari hasil kerja-kerja selama 10 tahun Pak Jokowi itu memimpin. Memang ada kalanya suatu daerah mungkin yang dibangun bagus, seperti contohnya mereka mengira Papua itu dibangun jalan tolnya, padahal memang dari investor host. Nah, tapi kalau memang Papua itu katakanlah sudah sejahtera ataupun sudah adil, di situ kita banyak melihat kesenjangan di situ ya. Bahkan rakyat Papua atau anak-anak Papua menginginkan lebih baik sekolah gratis daripada makan bergizi gratis. Dari situ aja kita sudah melihat kesenjangan host, padahal Papua itu adalah nomor 1 loh di dunia hasil dari emasnya. Tapi kenapa masih banyak rakyat yang miskin di sana? Nah, disitulah yang harus diselesaikan oleh pemerintahan ya, ataupun waktu itu Pak Jokowi harus juga menyelesaikan seperti itu. Jadi negara kita ini kan berbagai macam pulau ya. Jadi tidak hanya satu pulau saja yang katakanlah dikerjakan. Sebagai presiden itu harus bisa memberikan keadilan kepada seluruh wilayah host. Kenapa kita memilih seorang presiden RI 1 di situ yang tentunya harus memberikan dampak kepada seluruh rakyat Indonesia. Tapi kenyataannya di era Pak Jokowi itu memang nomor 1 angka kemiskinan, bukan nomor 1 ya, mohon maaf, nomor 70 dari 100 negara termiskin di dunia itu di era Pak Jokowi. Kemudian angka pengangguran nomor 1 di Asia Tenggara itu di era siapa? Di era Pak Jokowi. Kemudian hutang negara kita ini ada di 10 negara host. Jadi kita rakyat ini harus tahu kenapa akhirnya pajak naik ya, akhirnya banyak sekali anggaran yang dipangkas. Itu karena anggaran negara kita sedang defisit. Di era Pak Jokowi ini anggaran defisit dan hutang menumpuk. Itulah yang tidak pernah dipelajari oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi makanya kenapa Pak Jokowi itu menjadi finalis ya menurut Organized Crime and Corruption Reporting Project. Nah itu Pak Jokowi menjadi nomor 2 finalis pemimpin terkorup. Untungnya hidupnya di Indonesia host, rakyatnya masih sabar, kemudian menunggu tindakan-tindakan hukum. Beda dengan seperti yang nomor 1 ataupun yang nomor 4 itu melarikan diri karena ditawur oleh rakyatnya host. Jadi beruntunglah Pak Jokowi ini ya, tentunya tidak ditawur seperti Perdana Menteri atau Presiden yang menjadi pemimpin terkorup ya. Jadi teman-teman di sini bukan kita karena sakit hati atau kita benci, tapi memang seorang pemimpin itu harus memberikan contoh yang terbaik. Nah, kita tahu bahwa di era Pak Jokowi rusaknya demokrasi, rusaknya konstitusi, sudah banyak pelanggaran-pelanggaran yang tentunya ini tidak mencerminkan seorang pemimpin. Akhirnya kalau rakyat mengatakan bahwa ini pasti ijazahnya palsu, ya, ini ijazahnya palsu, itu ada korelasinya karena beliau juga sulit untuk komunikasi dengan bangsa lain. Bahasa Inggrisnya aja dipermalukan oleh anak-anak SD host. Jadi Ya, seorang kalau nggak pemimpin salah itu, kemarin tuh bahasa Inggrisnya apa? We walk the ya, talk. we walk the talk, not only talk the talk itu menjadi apa ya, bulan-bulanan gitu. Seorang pemimpin
setidaknya harus bisa berkomunikasi dengan dunia luar dan dia harus memiliki ilmu dalam segala bidang. Buktinya banyaknya Halo Mbak hutang di Lia, negara kita gantian Pak. ini. Ya, Iya, karena ya, ini saya jawab. dia tidak paham dengan ekonomi ya, karena dia hanya jurusan dari kehutanan di situ. Jadi iya. taunya adalah kayu gitu, host. Ya, nah benar. Tapi kan dari Jadi- sisi negatifnya, jadi gini, Bang, sebentar. kalau ada sisi positifnya kan juga ada Pak Jokowi kan. Ya, Namanya- berarti ada gitu orang ya, Bunda, bicara itu ya. Jangan dipotong-potong loh Gitu Bang, loh. gantian. Saya tadi juga diam gitu kan, gantian waktunya bergiliran. Jadi mohon maaf jangan dipotong-potong gitu. Akhirnya apa yang mau kita ucapkan itu lupa gitu loh Lupa, Bang. ya. Jadi mohon maaf. Gantian kalau sudah hostnya udah baru Abang mengkonter Ya, aku juga pernyataan mau saya nanya karena sama masih Bunda banyak ini, gitu. sama Bunda Alia. Ya, Iya. memang itu ya, kata teman-teman aku kan memang katanya kan memang Pak Jokowi itu pinter. Waktu sekolah kata gurunya kan juara, ya kan? Habis itu memang lulusan UGM. Masalahnya gelarnya bagus loh. Tapi yang ini kok bisa bahasa Inggrisnya kok bisa Nah, ini gitu ya, Bang, Bun? Gimana juga ceritanya itu, Bun? gini, yang kita sayangkan Ini banyak katanya pinter orang cerdas, Bun. yang diajak berbohong kepada rakyat. Contohnya guru SD-nya mengatakan bahwa nilai bahasa Inggrisnya bagus dan bahasa Inggrisnya bagus. Kenyataannya pada era dulu waktu Pak Jokowi itu masih SD, itu tidak ada kurikulum bahasa Inggris satu. Yang kedua, kita lihat bagaimana bahasa Inggrisnya iya. beliau. Nah, ini menjadi kita itu seakan-akan dibohongi, apalagi ketika menjadi mahasiswa-mahasiswaan di UGM itu mengajak berbohong dengan Bapak Kasmujo menjadi dosen pembimbingan. Akhirnya ketika digugat oleh Bapak Komarudin, akhirnya Pak Kasmujo mengakui bahwa bukan dosen pembimbing. Kita dibodohi lagi oleh Pak Jokowi. Oh, iya ya. Berarti gini ya, Bun ya. Berarti yang memilihnya kemarin itu, wah nanti saya nggak enak juga nih sama ini Bang Tino nih. Karena gimana ya, walaupun seperti itu, tetapi namanya tetap teman-teman host kok. Lanjut, Bunda. Yang memilih bodoh gitu ya. Ya kalau host bilang ya gitu sih, Bang. Tapi walaupun gitu mereka Bang, tapi tetap teman-teman host, Bang. Kenapa, Ya. Bang? Sama kan kalau pola pikirnya nggak mau host yang kayak seperti itu ya. Ya. Mau SMK aja kagak jelas. Ya, yang janji Ini, Pak, 10 juta lapangan betul. pekerjaan kagak Pak, jelas dan yang Saya lainnya akui kagak Pak jelas. Kok Jokowi masih itu dibela-bela, pintar. kok masih dipercaya kan? Ya iyalah Pak, nilainya kan 999. Pak Jokowi itu orang pintar, kata gurunya kan. Ya pasti nih orang dia sekolah sendirian, pasti yang membandingkan kan nggak ada. Ya bener no. Oke, Gitu ditahan kan. dulu Bang Arianda. Sebentar Bang Arianda. Coba saya ke ini dulu, ke Bunda Arista. Silakan Bunda Arista. Bang ini sabar. Bang Jaya tahan ya, Bang Jaya ya. Bunda Arista, silakan Bunda Arista. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Iya, Ya, iya. silakan, Bunda. Iya, terima kasih sekali. Iya, iya, iya. Saya tadi menyimak dan setuju sekali dengan pendapat bunda-bunda semuanya yang mendukung Bang Rismon dan kawan-kawan bahwa Bang Rismon boleh Bang Rismon mau dipenjara kalau prosesnya itu tuntas di pengadilan sampai dengan pembuktian oleh tim Bapak Jokowi ya, bahwa saya juga setuju itu dengan catatan ijazah yang katanya asli itu harus dicek ulang, dites ulang di lab for independent. Nah, yang disaksikan oleh tiga tim dari tergugat, penggugat dan UGM serta alumni UGM demikian. Dan ada juga ini VT yang baru lewat bahwa dicek oleh Pak Rismon itu dengan mikroskop digital bahwa cap di ijazah Pak Jokowi itu tidak mengenai jaketnya. Jadi jaketnya itu setelah cap ada gitu. Setelah cap baru. Ya itu udah dari kemarin itu, Bun. Iya, Udah dari itu kemarin itu. menunjukkan bukan orisinil gitu. Dan juga ada watermark atau ada bekas air di mikroskopnya itu ada bekas air di mikroskopnya di kertasnya itu ada bekas buraman air gitu. Iya. Ada bekas air. Iya, Dan itu betul itu sangat
sangat menguatkan bahwa itu adalah palsu. Kemudian atau Bukan, sudah itu ya asli, Mbak. diedit ya? Bukan, Iya itu asli. Asli. Iya. Oh begitu ya. Tapi ada Iya. watermarknya ya dan sebagainya ya. Terus Iya. kemudian dengan pernyataan Pak Jokowi bahwa beliau lulus ya dengan IP di IPK di bawah 2. Padahal Iya. secara untuk UGM tidak meluluskan mahasiswa dengan IPK di bawah 2. Jadi kan pernyataan itu aneh ya. Pernyataan itu aneh. Juga Pak Snujo beliau tuh diajak kerjasama mungkin ya, tapi beliau Bukan tidak mau guru, sebab beliau bukan dosen ya, bukan berpegang dosen pada pembimbing ya. kejujuran begitu ya. Iya, Terus terima kemudian kasih para saya penumpang semua. Harus diam semua. Mbak, mau ngomong? Silakan, Mbak. Sabar Bang, sabar. Bagaimana? Bang. Kalau host bebas. Iya. Iya. Selanjutnya, Mbak. Kemudian ini pengesahan skripsinya ya pada teman-teman Bapak Jokowi itu kan masih pakai ketikan manual tahun 85. Tapi pada ketikan pengesahan skripsi Bapak Jokowi itu udah digital komputer ya. Jadi tahun 95 saya saja memakai komputer tahun 97. Begitu. Jadi Jadi itu keganjilannya kan memang masih banyak hitam itu, putih. Bun. Iya. Jadi itu apakah skripsi tahun 85 baru disahkan 10 tahun kemudian, itu janggal juga gitu. Jadi saya juga mengusulkan untuk didatangkan paling tidak 10 teman yang seangkatan, yang seumuran atau yang lulus Sudah, pada Pak. tahun 85 Fakultas Kehutanan dengan membawa Yang seluruh satu ijazah. lagi gini ya Bun Itu ya, bagaimana? itu juga dari tanda Iya. tangan juga ada perbedaan di Iya antara itu dia nama juga rektornya sama nama, itu juga tanda tangan ada berbeda. ya ada Iya. Ijazah itu kesalahan formal, nama. Mbak. Yang juga di atas itu kosong, ada nomor apanya tuh juga nggak ada kosong. Ada banyak sih Jadi pada dari itu tuh betul. ganjilan-ganjilan Jadi tuh. di dikti itu ada nomor induk, di pendidikan tinggi ada arsip nomor induk mahasiswa yang asli di situ nama siapa, begitu. Jadi